I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 MIPA 6. Saya Farunisa, nomor absen 12. Saya Firnanda Zara Putri, nomor absen 15. Di sini kami ingin menjelaskan tentang larutan penyangga. Larutan penyangga merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau air. Larutan penyangga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, larutan penyangga asam merupakan larutan yang terbentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya, di mana dalam pembentukan larutan penyangga asam ini, basa konjugasinya dapat berasal dari garam. Yang kedua, larutan penyangga basa merupakan larutan yang terbentuk dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya, di mana dalam pembentukan larutan penyangga basa ini, asam konjugasinya dapat berasal dari garam. Selanjutnya yaitu cara menghitung pH larutan penyangga asam. Berikutnya, bagaimana cara kita menghitung pH larutan penyangga asam? Nah, untuk menghitung pH larutan penyangga asam, kita lakukan dulu konsentrasi ion H+-nya dengan persamaan konsentrasi ion H+ sama dengan Ka kali A per G, di manakah Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, A adalah mol asam lemahnya, dan G adalah mol basa konjugasinya. Setelah kita menghitung konsentrasi ion H+-nya, maka kita dapat menghitung pH-nya dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Cara menghitung pH larutan penyangga basa. Nah, untuk menghitung pH larutan penyangga basa, kita tentukan dulu konsentrasi ion OH-nya dengan persamaan konsentrasi ion OH- sama dengan Kb kali B per G, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa lemahnya, B adalah mol basa lemah, dan G adalah mol asam konjugasinya. Kita menghitung konsentrasi ion OH-nya, maka kita dapat menghitung pOH-nya dengan persamaan pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-. Dari konsep larutan penyangga dan bagaimana cara pembuatan larutan penyangga tersebut, kita dapat menentukan apakah CH3COOH yang merupakan asam lemah dengan garamnya CH3COONA dapat membentuk larutan penyangga atau tidak. Garam CH3CONA berikut dapat terionisasi menghasilkan Na+ dan CH3COOH, di mana CH3COO- merupakan basa konjugasi dari CH3COOH, sehingga campuran antara asam lemah CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COOH dalam garam CH3COONA dapat membentuk larutan penyangga asam, di mana untuk menentukan pH, kita harus menentukan konsentrasi ion H+ dari larutan penyangga asam melalui rumus berikut, di mana rumus konsentrasi penyangga asam sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya, sehingga dari campuran berikut, konsentrasi NH+ adalah sama dengan Ka dikali mol asam lemah H3COOH per mol basa konjugasinya CH3COO- mol dari CH3COOH diketahui 0,1, yakni asam asetat dan mol dari garam natrium asetat, atau CH3COONA diketahui sebesar 0,01 mol dari mol garam CH3COONA. Berikut kita dapat menentukan mol basa konjugasi CH3COOH melalui reaksi ionisasi garam CH3COONA yang menjadi Na+ dan CH3COOH perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Maka jika koefisien dari CH3COONA adalah 1 mol, molnya sebesar 0,1 mol diperoleh dari CH3COO- dengan koefisiennya 1 juga besar 0,01 mol, sehingga dari mol CH3COOH yang harus diketahui dan
CH3COO- yang sudah kita cari berikut dapat kita masukkan ke rumus berikut. Untuk menentukan konsentrasi ion H+, larutan penyangga sehingga konsentrasi H+ diperoleh sama dengan Ka, yakni 1 kali 10 pangkat min 5 kali CH3COOH 0,1 mol per mol. CH3COO- 0,01 mol diperoleh hasil konsentrasi ion H+ sama dengan 1 kali 10 min 4 molar, maka nilai pH-nya adalah sama dengan min log konsentrasi ion, yakni H+ 1 kali 10 pangkat min 4 diperoleh pH adalah 4. Diketahui ada sebanyak 25 ml larutan asam asetat 0,2 molar dan Kn-nya juga sudah diketahui yang dicampurkan dengan 25 ml natrium hidroksida 0,1 molar. Kita diminta untuk menentukan pH-nya. Untuk itu pertama-tama bisa kita reaksikan dulu. Kita akan mencari untuk molnya di mana molnya bisa didapatkan dengan cara molaritasnya kita kalikan saja dengan volumenya. Jadi untuk mol dari asam asetatnya bisa kita cari dengan cara molaritasnya yaitu 0,2 kita kalikan dengan 2,25 ml, maka kita dapat menghasilkan itu adalah 5 mol. Selanjutnya untuk natrium hidroksidanya di sini diketahui untuk molaritasnya itu 0,1 dengan volumenya itu 25 ml, maka untuk jumlah molnya berarti bisa kita kalikan saja, maka akan menjadi 2,5. Nah, di sini bisa kita reaksikan jadi untuk CH3COOH kita tambahkan dengan NaOH, maka garamnya itu adalah CH3COONa atau natrium asetat ditambahkan dengan air. Nah, kita ingat juga di mana ini termasuk ke asam lemah dan untuk natrium hidroksida ini termasuk ke basa kuat. Jadi kita tulis untuk mula-mula reaksi dan sisanya. Jadi mula-mulanya asam asetatnya adalah 5 mmol dan natrium hidroksidanya 2,5, maka saat reaksi akan berkurang sebesar 2,5 ml. Untuk reaksinya dan produknya akan bertambah sebanyak 2,5 karena di sini reaksi pembatasnya itu adalah natrium hidroksidanya. Nah, di sini untuk sisanya berarti bisa kita jumlahkan saja, maka didapatkan hasilnya itu adalah 2,5 mmol. Untuk asam lemahnya dan basa kuatnya habis. Garamnya itu adalah 2,5 mmol dan airnya juga 2,5 mmol. Nah, ini termasuk ke penyangga asam. Kenapa? Karena di sini sisanya itu adalah asam lemahnya, jadi kita bisa menggunakan rumus konsentrasi ion H+, bisa kita cari dengan cara Ka kita kalikan dengan mol dari asam lemahnya dibagi dengan mol dari basa konjugasinya. Nah, karena di sini baru kita diketahui mol dari garamnya bisa kita ionisasikan dulu ya. Untuk CH3CONa jika kita ionisasikan maka akan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na plus NH. Nah, basa konjugasinya itu kan CH3COO-, di mana untuk molnya itu bisa kita bandingkan aja antara koefisiennya. Jadi untuk jumlah mol pada masa konjugasinya juga sama, yaitu 2,5 mmol. Jadi bisa kita substitusikan di mana harga Ka-nya sudah diketahui yaitu 10 pangkat min 5 dan untuk mol dari asam lemahnya 2,5 kita bagi dengan mol dari CH3CO- nya yaitu 2,5 juga kita dapatkan hasilnya itu adalah 10 pangkat min 5. Satuannya itu adalah molar.
Kita ingat juga apabila ada konsentrasi ion H+-nya sebesar 10 pangkat min A, maka pH-nya itu adalah sebanyak A-nya. Jadi di sini pH-nya itu adalah sebesar 5. Kita diminta untuk menghitung pH campuran dari CH3COOH yang direaksikan dengan garam CH3COONA. Hal yang dapat kita cari yang pertama adalah menentukan mol mula-mula dari CH3COOH dengan menggunakan konsep mol, di mana konsentrasi dengan menggunakan konsep mol di mana konsentrasi dikali volume, maka molnya sama dengan 0,1 molar dikali dengan 50 ml menghasilkan 5 milimolar. Sedangkan pada CH3COONA molnya sama dengan 0,2 molar dikali dengan 100 ml menghasilkan 20 milimolar. CH3COONA ini saat diionkan akan membentuk CH3C- ditambah dengan Na+. CH3COO- ini merupakan basa konjugasi dari CH3COOH yang merupakan asam lemah. Karena mol mula-mula dari CH3CONA adalah 20 mmol, sehingga mol dari CH3COO- dan Na+-nya adalah sama. Karena koefisiennya adalah sama-sama 1, untuk menentukan pH-nya kita dapat menggunakan konsep di mana larutan penyangga asam lemah dan basa konjugasinya yaitu konsentrasi dari H+-nya sama dengan K dikali dengan mol asam dibagi dengan mol dari basa konjugasi. Mol dari asamnya adalah 5 mmol, sedangkan mol basa konjugasinya adalah 20 mmol. Sehingga konsentrasi dari H+-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 5 mol dibagi dengan 20 mmol, menghasilkan 4,5 dikali dengan 10 pangkat min 6, sehingga pH-nya sama dengan min 2. Konsentrasi dari H+ sama dengan 4,5 dikali dengan 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 4,5, hasilnya yaitu 5,35. Contoh soal yang keempat yaitu ada pertanyaan, apabila ada 50 ml larutan penyangga pH-nya 5 lalu ditambahkan 5 ml aqueous, hal yang dapat diamati adalah pertama-tama kita harus tahu larutan penyangga itu dia memiliki kemampuan untuk menjaga pH-nya. Jadi jika ditambahkan sedikit asam basa ataupun air, pH-nya itu tidak berubah. Jadi pH-nya ini tidak akan berubah meskipun ditambahkan dengan 50 ml larutan aqueous. Maka pilihannya yang tepat yaitu C.